pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Karena anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Hari ini kita akan membahas mengenai Mazmur 95. Selamat berulang tahun bagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dengan usia 1 tahun lagi. Saya berdoa semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah mengasihi Tuhan, diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam doa. Mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang maha baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pertolongan Tuhan bagi kami semua 1 minggu lagi. Mohon ampun semua dosa salah kami dan mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Kami haus, rindu, lapar akan Tuhan. Kami mohon berkati kami pada hari ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dan dimampukan melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 95. Mazmur 95, sambil kita mendengar dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku, Mazmur ini menurut kitab Ibrani ditulis oleh Daud. Bertema ajakan untuk menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan hidup menaati Tuhan. Bagaimana caranya menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, memuji-muji Tuhan ini? Diajarkan di dalam Mazmur 95 ini dengan cara bernyanyi, bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang besar, pemberi rahmat, berkat, kasih karunia-Nya. Kita diajar untuk memperingatkan diri kita sendiri dan sesama kita agar tambah hari tambah dengar-dengaran atau taat pada suara Tuhan, dalam hal ini firman Tuhan. Dan jangan mengeraskan hati. Jangan ikuti kelakuan nenek moyang orang Israel di padang gurun. Mereka sudah menikmati banyak berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi mereka keras hati. Akibatnya mengalami murka Tuhan yang sangat besar. Mereka gagal masuk tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb dan keturunan yang lahir di padang gurun itu. Jadi kita semua diajar untuk menghormati kekudusan dan kebesaran Tuhan. Harus punya hati yang sangat ngeri pada keadilan dan murka Tuhan. Tuhan maha sabar, maha kasih, maha baik, tapi Dia juga maha adil. Kita selalu harus ingin menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai menyakitkan hati Tuhan. Sebab apa? Karena Ia sangat baik. Karena Ia memberkati, menolong, menyertai, mengajar kita. Kalau perlu menghajar kita. Tujuannya untuk kebaikan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi. Saudara bisa baca di Roma pasal 8 ayat 28.
Nah, sekarang bagaimana caranya memuji Tuhan itu? Yang pertama diajarkan untuk dengan melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang senang, dengan sikap penuh syukur. Dan juga jaga hidup yang kudus. Semuanya itu, pujian kita itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Maksudnya jangan untuk pamer. Jangan supaya dipuji orang. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, sikap hati harus penuh hormat pada Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Harus rendah hati. Karena Tuhan maha besar. Dia maha agung. Waktu kita memuji Tuhan juga harus dengan suara yang jelas. Penuh kasih, bersorak-sorak. Artinya bersemangat. Memuji-muji Tuhan yang maha baik. Nah, perhatikanlah dikatakan memuji Tuhan itu dalam kumpulan jemaat Tuhan. Artinya, ayo bersama-sama, mari kita bersorak-sorak. Bersama-sama di dalam jemaat Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 versi terjemahan baru. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, Ibrani 10 ayat 25 ditulis seperti ini. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara perhatikanlah di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Ini lebih jelas. Ya, dari Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita lalai atau malas menghadiri kebaktian di gereja. Seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan teristimewa sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Masa pandemi sudah berangsur-angsur menuju endemi. Banyak dari antara kita sudah pergi kemana-mana. Jadi tidak ada halangan bukan untuk tidak hadir beribadah di gereja, kecuali kita sakit atau keadaan terpaksa. Tetapi kalau tidak, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita lalai atau malas menghadiri kebaktian di gereja. Seperti yang dilakukan beberapa orang. Kembali ke Mazmur 95, dikatakan, mari memuji Tuhan dalam kumpulan jemaat. Saudara-saudaraku, mari kita melakukan firman Tuhan ini. Ya. Mari kita berkumpul bersama-sama di gereja, kecuali karena ada halangan yang benar-benar halangan. Kita bisa mengikuti secara online. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Karena Tuhan patut dipuji, disembah dengan segenap hati. Karena Tuhan besar, sangat terpuji. Tidak terbatas kasih kuasanya. Ia sempurna dan kekal. Kuasanya besar mengatasi siapapun dan apapun. Sebab Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bumi serta segala isinya adalah ciptaannya. Semua adalah milik kepunyaannya. Termasuk saya dan saudara. Jadi patut kita bersama-sama berkumpul memuji-muji Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Terpuji Tuhan sampai selama-lamanya. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dia juru selamat kita. Hidup kita ini kepunyaan Tuhan. Dikatakan dialah gembala kita. Dan kita seperti kawanan domba yang dituntun oleh tangannya sendiri. Sekali lagi. Dialah gembala kita. Kita ini seperti kawanan domba yang dituntun oleh tangannya sendiri.
Dikutip dari Mazmur 23, saya bacakan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ketika Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala, ia mengingat pengalamannya sendiri. Ia menjalani masa mudanya, tahun-tahun hidupnya dengan menggembalakan domba. Tercatat di 1 Samuel 16. Domba itu binatang yang sepenuhnya bergantung pada gembala untuk memperoleh pengasuhan, bimbingan, perlindungan. Perjanjian baru menamakan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara bisa lihat di Yohanes 10 ayat 11. Dan juga Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung di dalam Ibrani 13 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat 4. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, maka kita ini orang yang percaya kepadanya seharusnya bersikap sebagai domba-dombanya, bukan binatang yang melawan, memberontak, bukan binatang yang pasif, melainkan pengikut yang taat. Pengikut yang taat memiliki sifat taat, menjadi pengikut apa yang dilakukan atau diperintahkan gembalanya yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, kalau kita membaca ini dan mengamatinya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasa tenang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti hidup kita seumur hidup kita. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam budaya timur dekat kuno, lazim untuk mengurapi seseorang di sebuah pesta dengan minyak wangi. Tuan rumah diharapkan melindungi para tamu apapun yang terjadi. Jadi kurang lebih itu gambaran bagaimana Tuhan memberikan perlindungan. Ia adalah tuan rumah. Bahkan saat musuh mengelilingi kita, kalau kita sungguh percaya dan taat, kita akan diam bersama Tuhan. Tenang, karena kita tahu hidup ini di dalam tangan Tuhan. Mati pun beruntung akan bertemu dengan Tuhan. Sang gembala, tuan rumah yang sempurna, berjanji untuk menuntun, melindungi kita di sepanjang kehidupan kita. Membawa kita ke dalam rumahnya yang kekal selama-lamanya. Tidak ada susah dan tidak ada yang mati. Jadi mari kita lakukan ajakan untuk menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, memuji-muji nama Tuhan setiap hari, dan hidup tambah hari tambah menaati Tuhan. Seperti seekor domba bersikap terhadap gembalanya, taat, dan setia. Tuhan tolong kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bernyanyi memuji-muji Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup anak-anak yang dikasihnya di luar kemampuan, pengetahuan, dan izin Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bernyanyi, bersorak, memuji Tuhan. Dia baik, Dia baik. Sungguh besar setia
percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dapat mempelajari Mazmur 95 hari ini. Tolong kami untuk selalu mau menyembah, menghormati Tuhan, memuji-muji Tuhan dengan perkataan dan sikap kami. Tolong kami untuk menaati firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari ini, Roh Kudus ingatkan kami untuk melakukan. Kami memuji Tuhan karena Tuhan baik. Kami bersuka cita karena Tuhan pemelihara hidup kami. Kami setia untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Beri kami hati yang haus, rindu lapar akan melakukan firman Tuhan. Dijauhkan daripada kami hati yang keras. Lepaskan kami dari yang jahat. Berilah kami hati yang lembut, hati yang mau taat dan melakukan kehendak. Tuhan berkatilah kami dengan segala apa yang kami butuhkan, baik secara rohani dan jasmani, supaya kami dapat bersaksi kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa. Kami menyerahkan dan mohon berkat Tuhan untuk setiap anak sekolah minggu, para remaja dan pemuda, para wanita dan pria, hamba-hamba-Mu. Kami hidup karena Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Tidak akan kekurangan yang baik kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, sampai kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Immanuel. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, kuasa Allah Bapa yang sempurna dan kekal ada bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus membuat hidup kita tambah kudus, tambah kuat, tambah dimampukan Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, Tuhan berkati ya, tetap jaga prokes. Amin.